Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Mekanika Teknik 1 untuk kali ini video kedua. Baik, eh, saat ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan langsung contoh soal, yaitu kasus dua dimensi. Artinya dua dimensi di sini eh, gaya-gaya yang terlibat adalah memiliki arah vertikal maupun horizontal. Nah, seperti kasus di samping ini, samping kiri, ada sebuah struktur. Di sini ada tiang, kemudian ada batang cantilever, ada batang yang digantung di sini, disangga oleh batang CD yang digunakan untuk menggantung sebuah engine yang beratnya 500 kg. Nah, eh, bagaimana tugas yang harus dibuat adalah buatlah free body diagram dari batang AB. Jadi dari batang A dan sampai titik B. Di batang ini yang nanti dibuat free body diagram. Kemudian tentukan gaya reaksi yang terjadi pada titik A di sini dan titik C di sini akibat dari pembebanan di titik B engine ini 500 kg. Nah, pertama kita membuat free body diagram FBD dari batang AB. AB. Nah, kita buat sebuah batang. Nah, ini sekilas dari tugas yang sudah dibuat. Ini ada ada yang masih salah ketika membuat free body diagram. Ingat, ketika membuat free body diagram artinya sudah tidak ada interaksi dengan lingkungan. Jadi gambar lingkungan tumpuan, gambar komponen-komponen yang di luar free body diagram ini dihilangkan. Nah, contohnya di sini di tumpuan pin titik A ini sudah tidak ada lagi tiangnya, hanya ada bagian titiknya aja yang kita berikan gaya. Karena ada reaksi pin, maka gaya yang ditahan oleh tumpuan di sini adalah dua arah, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Ada AX dan AY. Kemudian di titik C ini adalah sebuah batang yang dia menarik ke arah searah dengan arah batang tersebut atau arah titiknya. Nah, di sini batang seperti ini nanti di lain kesempatan akan kita bahas. Ini namanya adalah batang truss, yaitu sebuah batang yang hanya memiliki dua gaya dalam batang tersebut. Jadi dia hanya bisa ditarik atau ditekan. Nah, maka reaksi yang timbul akibat tumpuan di sini adalah gayanya adalah FCD yang arahnya searah dengan arah batang tersebut. Lalu ada gaya akibat beban dari engine, yaitu 500 kg dikalikan dengan gravitasi. Nah, dalam menggambar free body diagram, yang digambar adalah gaya-gaya yang terlibat pada benda tersebut, dalam hal ini batang ini. Nah, selain itu boleh juga diberikan informasi mengenai jarak-jaraknya. Nah, beginilah cara menggambar free body diagram. Ada informasi mengenai sudut juga boleh. Nah, ini dibutuhkan sudut, kemudian jarak. Nah, yang paling penting adalah posisi gaya-gaya ini dan arahnya. Ini yang penting. Tolong diperhatikan ketika nanti ada tugas lagi untuk menggambar free body diagram. Nah, selanjutnya di sini ada gaya yang arahnya miring. Nah, ini kita akan melibatkan operasi atau metode trigonometri ketika menyelesaikan persoalan ini. Nah, ketika ada kita lihat tadi FCD, gaya yang timbul akibat apa namanya
batang CD ini bisa diuraikan menjadi gaya arah horizontal sini dan arah vertikal. Nah, ada perbandingan yang ditampilkan di sini, yaitu ada arah vertikal 3, arah horizontal 4, dan arah diagonal atau miring 5. Maka ini bisa kita gunakan sebagai perbandingan nilai gaya-gaya tersebut. Jadi misalkan nilai FCD ini 5, maka yang arah vertikal adalah nilainya 3. Dan yang horizontal, gaya arah horizontal adalah nilainya 4. Nah, jika FCD atau yang diagonal ini nilainya 10, maka yang vertikal adalah 6 dan yang horizontal adalah 8. Jadi seperti itu terus. Jadi kita bisa buat sebuah perbandingan di mana gaya CD arah vertikal dibandingkan gaya diagonal CD ini adalah 3:5. Sehingga untuk mencari gaya CD arah vertikal kita bisa peroleh gaya dari gaya miring ini dikali dengan 3/5. Nah, begitu juga dengan gaya arah horizontal. Selanjutnya, ini juga bisa kita gunakan jika ternyata sudut antara sebuah gaya yang diagonal ini terhadap garis horizontal ini ada sudutnya. Nah, maka kita bisa menerapkan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen, di mana sudut sinus adalah perbandingan antara sinus theta ini adalah perbandingan antara sisi depan. Sisi depan ini adalah di sini sudutnya, sisi depannya adalah di sini. Maka FCD ini adalah menjadi sisi depan. Kemudian dibagi dengan sisi miring. Jadi sisi ini FCD. Nah, maka FCD vertikal bisa kita peroleh dari FCD dikalikan dengan sinus theta. Nah, begitu juga dengan ini harusnya adalah horizontal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan reaksi tumpuan yang ada di titik A. Nah, reaksi tumpuan yang ada di titik A adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menerapkan rumus kesetimbangan benda tegar di mana sigma momen di titik A sama dengan 0. Selanjutnya, kita membuat perjanjian di mana arah-arah momen yang arahnya berlawanan dengan jarum jam ini memiliki nilai positif. Maka kita akan menghitung total momen-momen yang menyebabkan gaya-gaya yang menyebabkan momen dari free body diagram ini. Nah, yang jelas ada FCD arah vertikal ya di sini. Nah, di sini tadi dijelaskan FCD ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Maka yang menyebabkan momen adalah FCD yang arah vertikal. Kemudian arahnya adalah ke atas ya, ini ke atas FCD arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya positif. Selanjutnya untuk gaya yang lain adalah 500 dikali 9,81 dikali gravitasi ini dikali dengan jaraknya yaitu 3 meter. Ini adalah gaya akibat berat engine tadi. Arahnya arah momennya minus karena berlawanan dengan perjanjian kita tadi ya, yaitu sekarang arahnya searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Maka kita bisa masukkan nilainya, di mana tadi FCD adalah kita peroleh dari sini, FCD vertikal. Kita masukkan FCD dikali 3/5. Dari sini kita masukkan juga. Kemudian 500 kali 9,81 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ketika penjumlahan atau pengurangan melakukan pindah ruas, maka tandanya akan berubah menjadi sebaliknya. Jika minus akan menjadi plus,
Jika plus akan menjadi minus. Nah, karena ini pindah ke kanan, pindah melewati tanda sama dengan, maka menjadi plus. Sehingga FCD kali 3/5 kali 2 meter, kita peroleh 500 kali gravitasi kali 3 meter. Maka FCD bisa kita peroleh dengan ini tadi yang bagian atas, gravitasi massa dikali gravitasi kali jaraknya 3 meter. Nah, ketika ini operasi perkalian atau pembagian kita pindah ruaskan, maka akan dibalik, di mana yang awalnya mengalihkan akhirnya akan menjadi membagi. Jadi awalnya di atas jadi di bawah. Awalnya yang di bawah menjadi di atas. Ini jadi 2 kali 2. Kalau kita pindah ruas, maka akan menjadi dibagi 2. Sehingga diperoleh FCD adalah nilainya 12.262,5 Newton. Selanjutnya kita menggunakan hukum kesetimbangan benda tegar yang lainnya, yaitu arah gaya X, sigma gaya arah X adalah 0. Di mana gaya-gaya yang terlibat pada arah X ini adalah pertama AX, reaksi tumpuan di A pada arah X, arah horizontal, dan dikurangi FCD arah horizontal. Nah, karena arahnya ke kiri maka minus. Nah, sehingga AX sama dengan FCD arah horizontal. Di mana FCD arah horizontal kita bisa peroleh dari slide sebelumnya, adalah FCD dikali 4/5. Di mana FCD dari perhitungan kita sebelumnya juga adalah nilainya 12.262,5 Newton. Sehingga kita bisa peroleh tumpuan A arah X adalah 9.810 Newton. Nah, selanjutnya yang belum kita ketahui adalah tumpuan di A arah Y, sehingga kita bisa menerapkan hukum kesetimbangan benda tegar. Untuk arah vertikal, jumlah gayanya adalah 0. Sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Sehingga kita masukkan semua gaya-gaya yang terlibat di sini adalah AY yang arahnya ke bawah, maka kita berikan tanda minus, ditambah FCD arah vertikal, kemudian dikurangi 500 kali gravitasi, ini arahnya ke bawah maka tandanya minus. Kemudian ini adalah AY, kita pindah ruas menjadi positif. AY sama dengan FCD vertikal dikurangi 500 kali gravitasi sama dengan AY. Nah, ini sama aja kita balik ya. AY ada di depan, AY sama dengan ini. Ini hanya dibalik saja, ditukar-tukar. Jadi tandanya sama-sama tidak berubah. Kemudian AY kita bisa peroleh dengan memasukkan nilai-nilainya tadi seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh AY adalah 2452,5 Newton. Nah, dari perhitungan tadi dapat kita ketahui bahwa gaya-gaya reaksi tumpuan yang terjadi pada batang AB ini adalah gaya FCD yang besarnya adalah 12.262, Newton, dan tumpuan arah X dan Y yang besarnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk setiap mahasiswa adalah kasusnya seperti ini. Ada sebuah struktur yang digunakan untuk menyangga ini ada ember yang berisi air. Nah, ini masanya masing-masing ada untuk setiap NIM ya. Mulai dari angka terakhir 0 sampai 9, nilainya M-nya berbeda-beda. Jadi di sini nilai M ini berbeda-beda. Kemudian berat dari struktur silahkan diabaikan. Nah, tugasnya adalah buatlah free body diagram dari batang CE. Batang ini. Ingat, free body diagram artinya semua kondisi di lingkungan itu dihilangkan, diganti dengan gaya-gaya. Kemudian
buatlah free body diagram untuk batang AC. Nah, di titik A ini adalah tumpuannya ada tumpuan pin. Ya, dilihat dari gambarnya di sini, tumpuan pin semua. Di titik C juga tumpuan pin, jadi tidak ada yang fix di sini. Kemudian tentukan gaya reaksi yang dialami oleh batang BD. Batang BD ini, nah ini berapakah gaya reaksi yang dialami oleh batang BD. Kemudian tentukan juga gaya reaksi yang dialami oleh kabel CF. Nah, ini berapa nariknya untuk gaya yang di sini. Nah, jadi lalu tentukan reaksi tumpuan pada titik A. Titik A ini berapa tumpuan yang terjadi. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah tugasnya. Silakan dikerjakan. Apabila tidak mengerti, silakan bertanya langsung kepada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.